Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Yesus yang telah mati bagi kami di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela bagi setiap kami. Tidak ada satupun yang di luar kendali-Mu, semua berada dalam kendali-Mu. Oleh sebab itu kami berdiri di atas firman Tuhan ini. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami tahu Tuhan, kesusahan ini hanya sementara. Tuhan akan menyediakan kemuliaan besar menanti bagi setiap kami yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kami tahu baik penguasa-penguasa di udara, baik penguasa-penguasa di bumi, baik penguasa-penguasa apapun itu namanya, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami pegang janji firman Tuhan di tengah keempat makhluk, di tata suci Allah, dengar suara yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan pernah dirusakan. Wahyu 6 ayat 6. Kami berdiri, kami percaya Yesus telah mati bagi kami. Yesus telah menyelesaikannya bagi kami. Kami percaya pengurapan minyak-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami. Bagian kami tetap setia, bagian kami tetap percaya, bagian kami tetap hidup dalam pertobatan. Bagian Tuhan menyediakan kemuliaan bagi setiap kami yang menanti Tuhan dengan kesabaran, dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk diam diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya ada tanda, kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimat tidak ada perkataan yang sia-sia. Setiap kata kalimat isi hati Tuhan disampaikan. Taruh perkataanmu dalam perkataanku. Taruh isi hatimu dalam hatiku. Taruh kerinduanmu dalam kerinduanku. Agar 2 jam atau bahkan 1,5 jam ke depan mereka yang menonton acara ini, agar ibadah ini bukan sekedar tontonan tapi menjadi tuntunan. Agar ibadah ini menjadi kekuatan. Setiap mereka pasti diberkati. Segala yang jahat, rancangan iblis, setan apapun namamu, Engkau tidak punya kuasa di tengah-tengah kami. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh, bahkan setiap mereka yang sedang menonton dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan isoman, dalam keadaan lemah, darah Yesus memampukan setiap kami untuk mendengar firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias Indonesia, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, atas kepercayaannya. Saya boleh melayani saudara sampai dengan siang sore hari ini. Terima kasih kepada yang saya kasihi dan saya hormati serta saya banggakan, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kepercayaannya atas pelayanan saya pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah setia mengikuti ibadah dari pagi sampai dengan malam nanti. Karena kita tahu hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Hanya firman Tuhan jawaban di tengah-tengah permasalahan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kita akan mengakui kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Mari sama-sama angkat Alkitab saudara. Apapun Alkitab saudara, Alkitab elektronik atau Alkitab yang seperti biasa ini saudara. Yuk sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, colek kiri kanan di sekitar saudara, bilang kamu pasti diberkati. Ayo bilang saudara, saya colek malaikat di kiri kanan saya, kamu pasti diberkati. Ahai. Tema khotbah pada siang hari ini bisa tolong ditampilkan adalah belajar dari Ayub. Ada jemaat yang tanya sama saya, belajar dari learn from Job. Dikata, belajar apa Pak Pendeta? Dari pekerjaan. Ya, job di sini bukan pekerjaan saudara, tapi belajar dari Ayub. Tentang apa? Tentang kesabarannya. Bisa tampilkan saya? Tentang kesabarannya. Tentang daya tahannya. Tentang kekuatannya. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau saudara kuat?
Tuhan mau saudara bertahan. Tuhan mau saudara sabar. Karena Alkitab katakan hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan melihat kemenangan, yang akan melihat mahkota dari Allah. Ujung dari semua pandemi ini, ujung dari semua penderitaan yang mungkin saudara sedang alami, ujung dari semua air mata yang saudara sedang lewati, bahkan ujung dari semua kebingungan yang saudara sedang hadapi hari ini, Tuhan mau saudara bertahan. Tuhan mau saudara percaya. Tuhan mau saudara beriman. Makanya ada lagu kan saudara kan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu, jangan berhenti harap padanya. Reknya sama-sama walaupun gak nyampe tadi. Tuhan pasti. Ya, mantap. Walaupun saudara gak sanggup, saya sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan pasti sanggup. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Bangkit, percaya. Pak Pendeta, saya sedang isoman. Tuhan sanggup. Pak Pendeta, saya sedang sakit. Tuhan sanggup. Bertahan sampai kesudahan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-10. Silakan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-10. Oke. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Tiberias yang menyaksikan online service ini, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi Alkitab sedang mengajar saudara, kata penderitaan dan kata kesabaran ditaruh berdampingan. Jadi kalau hari ini kau sedang menderita, engkau nggak mengerti apa maksud Tuhan, sabar. Kalau hari ini kau sedang melewati lembah kekelama dan kau berkata, kok masalah datangnya bukan satu-satu sih? Kok datangnya rombongan? Kok datangnya se-RT? Kok datangnya se-RW? Sabar. Karena Alkitab mengatakan turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-11 versi bahasa Indonesia mudah dimengerti mengatakan demikian. Mereka disebut berbahagia sebab mereka tabah. Kalian sudah mendengar tentang kesabaran Hupemeno, Ayub. Dan kalian tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya memberkati dia. Sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya sangat berbelas kasihan. Sama-sama bilang sama saya, dia baik hati. Amin saudara, Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Sabar. Berikutnya lagi. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita akan belajar mengenai kisah yang bernama atau orang yang bernama Ayub. Alkitab mengatakan dia mengalami kemalangan yang begitu progresif. Alkitab katakan satu kata kunci menggunakan kalimat kesabaran. Kesabaran ini akan menentukan daya tahan saudara. Makanya bahasa aslinya menggunakan kata hupomeno. Hupomeno. Hupomeno artinya adalah secara harafiah berada tetap di bawah. Bukan dengan niat untuk mengundurkan diri. Tetapi dengan harapan yang hidup. Konsep hupomeno ini adalah konsep bertahan bukan terima saja. Tetapi berada di bawah ujian, pencobaan. Sambil memuliakan Tuhan seiring dengan kita belajar. Bahwa ujian bermaksud untuk mengajar kita. Bukan mencari jalan untuk keluar dari ujian tersebut. Hupomeno. Jadi ketika Alkitab berkata sabar. Ketika Alkitab berkata bertahan. Ketika Alkitab berkata hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Alkitab menggunakan kata hupomeno.
Artinya bukan sekedar terima saja, tapi bertahan di tengah tekanan dengan harapan yang hidup. Karena kita tahu semua ending dari perjalanan orang percaya adalah mahkota kemuliaan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Nah kita akan belajar mengenai buku atau kitab Ayub saudara. Kitab Ayub ini dibagi menjadi 3 chapter saudara. Yang pertama pasal 1 sampai dengan pasal kedua fokusnya dilema di dalam penderitaan. Temanya kenyataan di dalam dunia fisik dan rohani. Ayub 1 sampai 2. Ayub 3 sampai dengan ayat yang ke-37. Pembahasan tentang kenapa. Jadi di Ayub 3 sampai 37 ini fokusnya Ayub bertanya why. Kenapa sih? Kenapa dan sebagainya. Dan mungkin saudara sedang berada di fokus yang kedua ini. Why? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sama saya? Alasan manusiawi. Kenapa ada penderitaan? Ayub 38 sampai dengan 42 fokusnya adalah respon ilahi. Tuhan yang berkuasa. Tuhan tahu yang terbaik. Kita akan masuk dalam inti khotbah saya saudara. Ada 3 kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kebenaran yang pertama yang ingin saya bagikan sama saudara. Bahwa bad things can happen to good people. Hal buruk bisa saja terjadi pada orang baik. Enggak selalu hal buruk terjadi sama orang buruk. Kalau kita lihat orang buruk mengalami ending yang buruk, kita beranggapan itu buah dari perbuatannya. Tapi kalau kita lihat hal buruk terjadi sama orang baik, kita mulai berkata Tuhan enggak adil. Tuhan enggak sayang. Tuhan enggak bela. Bahkan celakanya kita mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Tapi seringkali Alkitab kita menggambarkan, mengajarkan bahwa ada banyak hal yang kelihatannya buruk saat ini terjadi sama anak-anak Tuhan. Dan mengapa hal tersebut terjadi kita akan belajar hari ini. Agar saudara di tengah-tengah tekanan hidup ini engkau gak menyalahkan Tuhan. Agar saudara di tengah-tengah tekanan hidup ini engkau tidak mempertanyakan Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah tokoh yang kemalangannya sangat progresif. Namanya Ayub. Ayub 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya minta tolong teman saya untuk membacakannya. Silakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Stop sampai di situ. Dia orang yang saleh, orang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara bisa lihat ke saya. Dikatakan dia orang yang saleh. Dia orang yang jujur. Dia orang yang benar. Dia tak bercacat. Dia tak bercela. Secara manusia dia orang yang benar. Dia orang yang jujur. Kebenaran yang pertama. Kita lihat poin yang kedua dan ketiga. Silakan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara bisa lihat ke saya. Bukan hanya orang yang baik. Bukan hanya orang yang jujur. Bukan hanya orang yang hidupnya menjauhi kejahatan. Tapi Alkitab katakan dia super kaya. Biasanya orang kalau kaya banget jarang karakternya juga kaya. Tapi ini paket yang mungkin gak pernah ada atau jarang ada. Orang kaya raya tapi jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Poin berikutnya kita lihat lagi ayat yang ke-5. Silakan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Wow, dia bukan hanya orang yang jujur, bukan hanya orang yang saleh, bukan hanya orang yang menjauhi kejahatan, dia juga sangat kaya raya. Kekayaan yang gak membuat dia menjauh dari Allah. Bahkan setiap pagi karena anak-anaknya menikmati kekayaan papanya, dia membakar korban bakaran. Dia bilang, kalau anakku berbuat dosa, aku telah membakar korban penebus salah, korban pengampun dosa. Dia senantiasa melakukan itu. Ini menjadi sebuah informasi bahwa Ayub bukan hanya menyediakan uang, menyediakan jabatan atau kenyamanan buat anaknya. Tapi Ayub intentionally, dia secara sadar berharap spiritual dari anak-anaknya juga diselamatkan.
Ini orang tua yang luar biasa. Hidupnya benar, takut akan Tuhan, secara materi berhasil, dunia berhasil, surga berhasil. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Silakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Stop sampai di situ. Kalau pujian dari Allah, pasti oke punya. Kalau Allah yang memuji, nggak mungkin salah. Jadi iblis lagi datang menghadap Allah, dan malak anak Allah juga datang menghadap Allah. Allah bertanya kepada dia, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis apa? "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Dalam 1 Petrus dikatakan demikian. Waspadalah, berjaga-jagalah. Iblis seperti seekor singa yang berkeliling mencari mangsa yang dapat dimakannya. Ini menjadi gambaran bukan hanya roh Allah yang mengelilingi bumi, mencari orang yang bersungguh hati. Allah hendak mencurahkan kekuatannya kepada orang tersebut, tapi iblis juga berkeliling mencari orang yang dapat dimakan. Makanya jangan jadi orang yang kecewa kok dapat dimakan oleh iblis nanti. Jangan jadi orang yang pahit. Jangan jadi orang yang masih menyimpan dosa. Jangan jadi orang yang jauh dari Tuhan. Kalau engkau menghadapi masa sukar hari ini, jangan lama-lama kecewa. Karena iblis sedang menjelajah. Iblis liatin mana yang hatinya pahit. Kalau hatinya pahit, lama-kelamaan menjadi ruang untuk iblis masuk dan menghancurkan kehidupanmu. Dan yang menarik dikatakan Allah berkata, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya berdoa suatu hari ketika ada rapat di surga nanti. Allah bertanya, apakah engkau melihat anakku? Pendeta Pariaji, apakah engkau melihat anakku Gideon Simanjuntak? Apakah engkau melihat anakku Renaldi? Apakah engkau melihat anakku Daud dan sebagainya? Tidak ada orang di muka bumi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan seperti itu. Saya berdoa engkau yang menonton. Suatu hari Allah akan berkata demikian. Apakah engkau melihat anakku? Orang yang sungguh-sungguh melayani aku. Walaupun gak ada duit, dia pelayanan. Walaupun disakitin, dia ampunin. Walaupun dijahatin, dia tetap menyebar kasih. Ayat selanjutnya dikatakan demikian, ayat yang ke-9, 10 dan ke-11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." 12, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Alkitab katakan dalam Ayub 1:13 dan ke-19, dalam satu hari lembu sapi dan keledainya dicuri, penjaga-penjaganya dibunuh, domba dan para penjaga dibunuh oleh api dari langit, unta dicuri dan penjaganya dibunuh, dan yang terakhir anak-anak mati dan rumah hancur karena angin badai. In one day. So bisa lihat ke saya, dalam satu hari iblis menghancurkan semua kehidupan Ayub. Ini menjadi gambaran buat kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak mungkin terjadi tanpa seizin dari Allah. Karena Alkitab katakan Allah membangun pagar di sekitar Ayub. Hanya ketika Allah berkata silakan, tapi nyawanya jangan kau usik. Makanya hari-hari ini yang perlu kita lakukan apa? Pahami bahwa kalau saudara diizinkan melewati lembah kekelaman atas seizin Allah. Dan kalau Allah mengizinkan tersebut, dia memiliki kehendak yang baik di balik dari semua permasalahan yang saudara sedang alami hari-hari ini. Dan kita lihat apa responnya dari Ayub dalam Ayub 20, 21. Ayub 1, 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Setelah semua hartanya habis, setelah anak-anaknya mati, setelah rumahnya hancur dihajar badai, Alkitab katakan, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21 sama-sama kita baca. Yang di rumah juga 3, 2, 1, iya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow,
Wow. Sekalipun dalam tanda kutip kelihatannya Allah memperlakukan tidak adil Ayub. Karena Ayub setia, Ayub jujur, Ayub benar, menjauhi kejahatan. Bahkan dengan kekayaannya tidak membuat dia menjauh dari Allah. Tapi ketika hal buruk terjadi dalam hidupnya, ini yang perlu kita contoh respon dari Ayub. Ayub berlutut, mengoyakkan bajunya dan berkata, sujud menyembah Allah. Dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali kepada kandungan ibuku. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Hari ini jangan sampai rasa sakit, hari ini jangan sampai penderitaan membuat engkau lari dari Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis mengatakan ketika istrinya mengalami kematian karena kanker. Dikatakan Allah berbisik di tengah kesenangan kita. Tetapi Allah berteriak di tengah-tengah kepahitan kita. Di tengah-tengah rasa sakit kita. Seringkali Allah memakai rasa sakit untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Hari-hari ini saya berdoa. Jangan karena rasa sakit, jangan karena COVID-19, jangan karena gajimu dipotong, jangan karena keadaan memburuk. Engkau jauh dari Tuhan, engkau lari dari Tuhan. Tapi pahami, sekalipun kau anak Tuhan, sekalipun kau orang benar, sekalipun hidupmu tak bercacat, tak bercela, dan tiba-tiba out of nowhere ada badai menghantam kehidupanmu, jangan langsung buru-buru bilang Tuhan gak adil. Jangan langsung buru-buru bilang Tuhan gak sayang. Atau bahkan mungkin orang tuamu diambil karena pandemi ini. Dan kau mulai berkata, where are you God? Di mana kau Tuhan? Berhenti sebelum mulutmu mengatakan dosa. Sebelum kau menghakimi Allah, bertahan sebentar lagi. Mungkin hari ini kau gak ngerti. Tadi malam saya mendoakan seorang pasangan suami istri jemaat yang saya layani cukup lama, bertahun-tahun. Jemaat Bekasi. Sudah menantikan kelahiran anaknya. Dan gak tahu dari mana ketika mau lahirin, dicek ternyata anak dalam kandungannya sudah meninggal dunia. Apa yang saya pesan sama dia? Pak, jangan kecewa. Pak, jangan marah sama Tuhan. Saya gak tahu kenapa Tuhan izinkan terjadi. Tapi yang saya tahu Allah punya rencana yang luar biasa. Dan puji Tuhan. Dia bilang, Pak, apapun boleh terjadi. Saya gak akan pernah tinggalin Yesus. Ketika Pak Pariaji ikut Tuhan. Ibu Darniati ikut Tuhan. Langsung seluruh neraka dan bumi kayaknya mengejar beliau. Dari mulai penyakit dikatakan Tuhan memvonis Pak Pariaji. Kanker otak kemungkinan sembuh di bawah 5%. Bisa mati dalam tempo 6 bulan. Ibu Gembala sedang mengalami kelumpuhan. Ketika dia mulai melayani tantangan demi tantangan datang. Mereka bisa bilang kok ikut Tuhan banyak masalah. Karena iblis bermain di permainan ini. Iblis mau saudara berpikir kalau ikut Yesus banyak masalah. Padahal masalah yang Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menghancurkan engkau. Ketika mama saya terima Yesus, langsung ditinggal oleh papa saya. 6 orang anak. Sampai keluarganya yang dari agama seberang bilang, tuh kan, lu tinggalin Tuhan sih. Jadinya begini-begini. Tapi mama saya bilang enggak. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Yang pertama, sekalipun hal buruk dapat terjadi kepada orang benar, kepada orang percaya, Ayub mengkoyakkan bajunya, berlutut, menyembah Allah. Kalau hari ini orang yang kau kasih dipanggil Tuhan, engkau berdoa supaya Tuhan gak panggil, tiba-tiba Tuhan panggil dia. Jangan marah. Kalau hari ini gajimu dipotong karena pengurangan pegawai, engkau dipecat. Kalau hari ini engkau dikhianati, kalau hari ini engkau sedang terkapar di rumah sakit, please. Sebagai pendeta saudara, sebagai pendeta pastor saudara, saya mohon. Jangan biarkan iblis bermain dan membuat engkau kecewa kepada Allah. Tapi angkat tanganmu seperti Ayub dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Amin saudara. Saya percaya, saya sangat percaya bahwa dikatakan bahwa Allah memakai cobaan untuk membuat kita mendekat kepada Dia. Allah memakai cobaan untuk melembutkan hati kita. Allah memakai trial untuk membuat saudara dan saya, untuk saudara memberikan penghiburan
kepada orang lain melalui penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Berikutnya dikatakan Allah memakai yang namanya cobaan untuk apa? Untuk supaya iblis malu melihat iman kita. Saya percaya tingkatan iman yang luar biasa. Bukan ketika doa kita dijawab. Saya percaya tingkatan kedewasaan iman kita. Bukan ketika kita dapat yang namanya jabatan doa atau promosi dan sebagainya. Tapi saya percaya tingkatan iman yang luar biasa yang dipuji oleh Allah. Sekalipun Tuhan tidak memberi yang kau doakan. Sekalipun kepahitan datang. Sekalipun kenyataannya tidak sesuai dengan pengharapanmu. Tapi engkau tetap datang menyembah Tuhan. Dan berkata, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Oh, gak butuh iman muji Tuhan kalau naik gaji. Gak butuh iman nyembah Yesus kalau rumah baru. Justru iblis akan malu ketika iblis hancurin usahamu. Engkau tetap ibadah online jam 2 siang. Nyembah Tuhan kayak gak ada apa-apa. Iblis akan malu ketika engkau sedang mengantar orang yang kau kasihi ke liang kubur. Karena mengalami penyakit ini dan engkau tetap bilang Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah gagal. Iblis akan bilang wow hebat imannya. Katakan amin. Saya berdoa agar bukan iman kita justru hilang. Tapi iman kita justru makin bertambah kuat dalam Tuhan. Haleluya, kita cepat. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah mengenai Ayub. Yang pertama, sekalipun hal buruk terjadi kepada orang-orang benar. Tapi orang-orang benar harus menunjukkan respon imannya di hadapan Allah. Yang kedua, in the midst of suffering, don't ever lose our hope in God. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ayub 13 ayat yang ke-15 versi King James Version yang mengatakan demikian. Though he slay me, yet I will trust in him. Ini kalimat keluar dari seorang hamba Tuhan yang mengalami kemalangan progresif. Namanya Ayub. Ayub berkata sekalipun dia membunuh aku. Sekalipun dia menghancurkan aku akan tetap menaruh kepercayaanku kepada dia. Dikatakan Ayub 19, 25, 26, silakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Tetapi aku tahu penebusku hidup, my redeemer lives. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini dia sedang mengalami yang namanya kulit badannya. Mengalami seperti koreng, harus pakai yang namanya beling. Hartanya habis, hancur saudara. Dihabisin oleh iblis. Alkitab katakan apalagi anak-anaknya mati. Bahkan istrinya berkata, masihkah kau menyembah Tuhan Allahmu, kutukilah dia. Tapi apa kata Ayub? Tetapi aku tahu penebusku hidup. Akhirnya ia akan bangkit atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayub sedang menggambarkan apa yang terjadi dalam kebangkitan orang percaya. Ayub sedang melihat beberapa ribu tahun ke depan. Ayub berkata penebusku hidup, aku akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Bumi sementara, yang perlu kau kejar surga yang kekal. Jangan sampai karena yang sementara kau lepaskan yang kekal. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Ibrani 10:23, silakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Amin. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 6 ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yes, apapun keadaanmu hari ini. Dengar baik jemaat Tuhan yang saya kasihi. Jangan pernah kehilangan pengharapanmu. Di tengah-tengah masa sukarmu. Tetap harapkan. Tuhan pasti buat sesuatu. Saya tetap berharap. Saya tetap percaya.
Sekalipun PPKM darurat diperpanjang atau tidak diperpanjang, itu bukan urusan saya. Saya nggak perlu tahu kapan ini berakhir. Saya nggak perlu tahu apakah ada vaksin apa tidak. Yang perlu saya tahu Tuhan saya hidup. Yang perlu saya tahu Tuhan saya berjanji dan dia pasti menepati perjanjiannya. Yang perlu saya tahu Tuhan saya tetap ditatanya memegang perjanjian kasih setia atas saudara dan saya. Maju terus sama Tuhan. Pak Pendeta, saya dapat WA dari jemaat. Yang kemarin papanya dipanggil Tuhan. Berapa hari kemudian mamanya dipanggil Tuhan. Dia bilang sama saya, what should I do Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma bilang kenyataannya adanya begitu. Tapi saya tanya sama dia, bagaimana sudut pandangmu kepada Tuhan? Dia bilang, walaupun saya nggak ngerti Pak Pendeta. Tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus baik. Saya bilang itu baru anak Tuhan. Walaupun saya nggak mau memahami tapi Tuhan Yesus baik. Itu baru mantap anak Tuhan. Ayo tahan, sabar. Sebentar lagi, sedikit lagi. Allah sedang melakukan pekerjaan yang indah. Bagi setiap saudara yang saya mengasihi dia. Dikatakan pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan pengharapan kita sama seperti kepada manusia. Kalau pengharapan kepada manusia pasti mengecewakan. Tapi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dikatakan orang atau manusia boleh gagal mencintai saudara. Kasih manusia bisa gagal cintai saudara. Tapi Tuhan adalah kasih. Dia nggak mungkin gagal mencintai saudara. Dia punya cara untuk mengasihi saudara. Dikatakan bahwa manusia boleh menyakiti kita. Tapi Tuhan akan menyembuhkan kita. Dikatakan bahwa manusia boleh nggak jujur, bohongin kita, tipu kita. Manusia bisa berdusta. Tapi Tuhan adalah kebenaran. Dia nggak mungkin berdusta kepada janji atas setiap saudara dan saya. Bahwa dikatakan manusia bisa berubah. People change. God never change. Manusia bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dikatakan berikutnya saudara. Bahwa manusia bisa mengkhianati kita atau meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan atau mengkhianati kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin saudara. Poin yang ketiga. Yang terakhir. Apa yang bisa kita pelajari dari Ayub. Yang pertama. Bahwa hal buruk bisa terjadi kepada orang percaya. Kepada orang benar. Tetapi respon kita yang akan menentukan kemenangan. Sabar, bertahan sebentar lagi. Yang kedua, di tengah-tengah masa susah saudara. Di tengah-tengah masa sulit saudara. Tetap jangan pernah kehilangan iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan yang ketiga, ini kesukaan saya. Yang terakhir, saya undang imam-imam musik. After repentance and forgiveness comes blessings. Setelah pertobatan dan pengampunan akan datang berkat. Ada orang yang bertanya kepada saya, apa maksud Tuhan dari COVID-19 ini? Apa maksud Tuhan dari pandemi ini? Saya cuma bisa bilang satu hal. Tuhan mau manusia kembali kepada dia. Tuhan mau manusia kembali bertobat. Hari Rabu kemarin Ibu Gembala sidang Ibu Darniati Pariaji. Beliau berkata demikian. Bahwa kita udah terlalu enak. Kita udah terlalu nyaman. Udah otak kita tuh setiap hari walaupun kita ke gereja. Badan kita ke gereja. Kita melayani. Tapi kenikmatan dunia. Sukacita dunia. Bahkan kita mulai berteman dengan dunia. Walaupun kita mengaku diri kita aktivis gereja. Tapi kita mulai terlalu dekat sama dunia. Makanya Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Tuhan izinkan iblis berkuasa. Di tengah-tengah masa sukar ini. Untuk apa? Agar kita sadar. Sadarnya apa? Bahwa betul ya, at the end, endingnya, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau bertobat dan orang-orang yang mau mengampuni. Dalam Ayub 42, saya bacakan bagi saudara yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya yang ke-10 ini kesukaan kita semua pasti. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub dia bertobat. Dan dia ampuni teman-teman yang jahat sama dia. Setelah dia bertobat, setelah dia melepaskan pengampunan, datang berkat.
Saya tutup dengan ini ya. Pandemi ini udah hampir 2 tahun. Pertanyaannya bukan kehilangan apa dari pandemi ini. Karena mungkin bagi orang this is the year of many loss. Tahun banyak kehilangan. Tapi yang paling terpenting, adakah engkau sudah mulai kehilangan egomu? Kehilangan sikap duniawimu? Kehilangan kejahatanmu, iri hatimu? Adakah engkau sudah benar-benar bertobat? Karena Ayub saja yang jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Allah proses. Dan Allah, Alkitab katakan dalam kitab Ayub, apabila ia menguji aku, ia memurnikan aku 7 kali lipat lebih murni daripada emas. Bapak dan Ibu Gembala Sidang, tiap kali kami berkomunikasi mengenai program gereja, apa yang beliau ngomong sama saya? Bapak Ibu ngomong sama saya, pandemi ini membuat kami makin bertobat, Gideon. Perkataan makin bertobat muncul dari seorang gembala sidang yang dipakai Tuhan. Yang gak perlu membuktikan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya. Kalau saudara baca buletin, saudara akan melihat tangan Tuhan yang kuat ada dalam pelayanan mereka. Papa Riaji bilang sama saya lebih sungguh lagi. Sehari 3 kali perjamuan kudus cari Tuhan. Saya lebih sungguh lagi dengar firman, baca Alkitab. Ibu Gembala bilang sama saya, Gideon mulai sekarang ibu mau stop. Hal-hal yang, padahal hal-hal gak terlalu, bukan hal-hal yang menyatakan dosa. Tapi ibu mau stop, ibu mau benar-benar fokus melayani Tuhan. Ibu gak mau lagi hal-hal yang lain. Ibu cuma mau Tuhan. Seluruh hartanya difokuskan untuk apa? Memperlebar kerajaan surga. Dan perkataan itu memukul saya cukup keras. Karena secara manusia saya pikir I am enough. Saya cukup baik, saya melayani Tuhan, saya jadi pendeta. Tapi Tuhan mau melalui kejadian ini, Tuhan mau kita melihat ke dalam kita. Tuhan mau kita menengok ke dalam diri kita dan mulai berkata, apakah saya benar-benar sungguh-sungguh sama engkau? Apakah saya benar-benar bertobat? Gak usah pikirin angka kematian. Karena kalau mereka mati dalam Tuhan, surga. Yang perlu kau pikirkan. Saya bawa dalam refleksi sebelum saya tutup khotbah saya. Apakah engkau sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan? Bukan 70% bertobat, bukan 80% bertobat, bukan 90% bertobat, bahkan bukan 99 bertobat. Tapi 100% benar-benar bertobat. Kalau kita lihat Ayub, Tuhan ajar dia. Tuhan proses dia. Lalu kita siapa yang bisa bilang, Tuhan kau begini? Memang kau sudah seperti Ayub. Kalau Ayub aja yang hidup benar, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, Allah proses dia. Tidak menjadi pengecualian untuk engkau dan aku yang menonton acara ini. Hari ini Allah sedang proses. Allah sedang bentuk. Apa yang rancangan orang jahat untuk orang percaya, untuk gereja Tuhan Allah ubah menjadi rancangan kebaikan. Mungkin kau sedang terkapar di rumah sakit, sedang isoman. Dan mungkin karena isoman ini kau gak pegang HP lagi, kau gak buka sosial media lagi. Dan gak bisa karena orang menjauhi kau berlutut dan berdoa. Itu maksud Tuhan. Atau bahkan mungkin hari ini tokomu gak bisa buka lagi. Karena tiap hari kerjaanmu toko. Dan karena ditutup, engkau punya waktu untuk cari Tuhan. Atau bahkan mungkin kau seorang anak muda yang kemana-mana jalan, party, senang-senang. Tapi karena semua klub ditutup, gak punya pilihan. Engkau harus bertobat. Saya percaya perkataan ini pedang bermata dua. Bukan untuk saudara tapi untuk saya juga. Untuk istri saya, untuk keluarga saya. Sama-sama kita hidup dalam pertobatan. Sama-sama kita keluar dari pandemi ini. Kita jadi pribadi yang baru. Keluar dari pandemi ini, kita gak perlu tahu kapan pandemi berakhir. Yang perlu kita tahu, adakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan? Sudah lepaskan pengampunan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kesucian, kekudusan atas anugerahnya, atas darahnya yang kudus. Setiap hari ambil darah Yesus, klaim kematian di kayu salib. Sebelum tidur ambil darah Yesus, klaim
kematian di kayu salib. Tiap hari keluar, ambil minyak urapan, urapi dirimu. Sucikan, kuduskan, pisahkan dirimu dari orang-orang yang membuat kau jauh dari Tuhan. Pisahkan dirimu dari kepahitan, dari kebencian. Agar hari demi hari engkau memurnikan hidupmu. Agar suatu hari nanti, ketika sedang rapat di surga, Allah berkata kepada malaikat, adakah engkau melihat hambaku? Tidak ada orang seperti dia yang saleh dan menjauhi kejahatan. Selamat hari Minggu Gereja Tiberias. Tuhan Yesus mengasihi saudara.